Halo Sobat Cuan, kembali lagi di channel stocknow.id. Pada video kali ini, kita akan membahas emiten yang mungkin teman-teman sekalian nih udah mungkin pernah beli di tahun ini dan dalam beberapa pekan terakhir. Dan emiten ini sebenarnya sudah naik 3 digit atau lebih dari 100% itu sejak bulan April 2025. Nah, emiten ini sendiri itu bergerak di industri migas di sektor energi. Nah, apa sih yang menyebabkan kenaikan dari emiten ini? Nah, kita akan bahas secara singkat ya terkait dengan penyebab kenaikan emiten ini. Nah, sekedar informasi bahwa emiten ini sendiri itu merupakan emiten yang berfokus untuk produksi gas dan minyak mentah atau minyak bumi. Nah, dari segi minyak buminya sendiri, ini kita fokus ke kenaikan harga minyak bumi. Kalau dilihat dalam beberapa pekan terakhir itu harga minyak bumi rebound dari level 70 US dollar ke sekitar 76 US dollar. Nah, penguatan ini itu disebabkan oleh eskalasi yang terjadi di Timur Tengah di antara Israel dan Iran. Nah, sekedar informasi bahwa Iran merupakan negara eksportir minyak mentah terbesar ke-9 di tahun 2024. Dan dengan adanya perang ini, kemungkinan jalur perdagangan produksi minyak mentah Iran itu akan terhambat. Sehingga ini bisa menyebabkan potensi 20% minyak mentah dunia itu akan terhambat supply-nya. Dan ini yang menyebabkan kenaikan harga minyak melonjak tinggi pada perdagangan Jumat di awal bulan Mei kemarin. Sehingga di sini kita akan membahas salah satu emitennya selain mungkin teman-teman tahu ada Medco, ada El Nusa, di sini ada energi yang memiliki fundamental baik dan juga valuasi yang murah. Oke, langsung aja kita bahas ke bedah porto saham energi. Oke, untuk stock performance sendiri secara year to date itu emiten ini udah naik 37,3%. Dan dari level terendahnya di bulan April 2025 itu udah naik 113,2%. Dan mungkin sekarang untuk teman-teman yang udah lihat video ini kemungkinan harga energi itu di kisaran 290 hingga 300 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas fundamentalnya. Untuk fundamental energi di 3 bulan pertama tahun 2024 dan 3 bulan pertama 2025, kita kinerja secara year on year saja. Untuk revenue atau pendapatannya melonjak 25,7%, lalu gross profit-nya atau laba kotornya itu meningkat 19,2%, lalu profit operating-nya itu meningkat 24,5% dan net income atau laba bersihnya meningkat 6,1%. Secara dari top line-nya itu meningkat double digit ya untuk dari revenue ataupun gross profit-nya. Tetapi untuk bottom line-nya dari segi net income-nya itu masih melonjak single digit di 6,1%. Nah, tetapi di sini saya ingin tekankan bahwa fundamental dari energi ini berpotensi akan masih berlanjut peningkatannya di tahun 2025 nanti di full year-nya dan tahun 2026. Nah, kenapa meningkat? Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, di sini kita akan bahas KI bisnis energi terlebih dahulu ya. Di sini kita akan lihat production gross per day-nya atau produksi perharinya itu untuk minyak sendiri itu produksinya sekitar di tahun 2024 di 3 bulan pertama itu produksinya per hari 8.479.000 barel per hari atau meningkat 23% secara year on year. Dan dari segi gasnya itu juga meningkat ke 226 juta kaki kubik atau meningkat sebesar 18% secara year on year dari tahun sebelumnya di periode yang sama di 192 juta kaki kubik. Nah, peningkatan ini itu berasal dari akuisisi 3 perusahaan migas yang berproduksi, yaitu dari Sengkang, Siak, dan Kampar. Nah, yang mana Sengkang ini memproduksi gas, sedangkan Siak dan Kampar ini memproduksi minyak bumi. Sebagai informasi, Siak dan Kampar ini berada di Provinsi Riau ya, di Pulau Sumatera. Nah, selain itu, pada 16 Juni kemarin, itu emiten energi ini ingin melaksanakan private placement. Nah, private placement ini menargetkan 2,48 miliar lembar saham. Dan untuk harga dari penebusan right-nya ini itu kemungkinan akan diumumkan ketika RUPS di tanggal 26 Juni nanti. Nah, sebagai informasi, itu untuk alokasi dananya, itu 70% dananya akan digunakan perusahaan untuk kegiatan pemboran oleh anak usaha perseroan, yaitu PT Imbang Tata Alam sebagai operator dan pemegang 100% partisipasi interest di Blok Malaka Strait.
dan 30% dananya itu akan digunakan sebagai modal kerja anak usaha perseroan, yaitu untuk imbang tata alam untuk membiayai biaya-biaya terkait dengan penambangan atau pengadaan barang dan jasa. Nah, dari segi penggunaan private placement-nya sendiri, alokasi dananya itu cukup bagus ya, karena 70% itu untuk pemboran atau kegiatan usaha, atau biasa kita sebut dengan CAPEX, Capital Expenditure. Nah, itu bisa digunakan perusahaan untuk meningkatkan produksi atau ekspansi dari perusahaan melalui anak usahanya ataupun melalui induk usahanya sendiri. Sehingga ini yang menjadi optimisme saya terkait dengan fundamental yang lebih baik lagi untuk energi di tahun 2025 dan 2026. Seiring dengan potensi stabilitas harga minyak dunia di level kemungkinan 70 hingga 80 US dollar di tahun 2025. Nah, selanjutnya kita akan membahas simple valuation dari energi. Nah, di sini saya telah melampirkan beberapa emiten seperti MEDC dan WIN serta industrinya untuk beberapa valuasi seperti PE, PBV, serta EV/EBITDA dan ada rasio NPM. Nah, dari segi PE sendiri itu energi itu tidak terendah, tetapi memang ini cukup stabil ya maksudnya cukup di bawah rata-rata. Industrinya di 6,4 kali dan industri 10,8 kali. Dari segi PE sendiri ini mengindikasikan bahwasannya harga saat ini masih under value dibandingkan dengan industri di 10,8 kali. Selanjutnya PBV yang di bawah 1 ya, biasanya kalau misalnya teman-teman fokus ke PBV, pasti teman-teman selalu 1 itu menjadi benchmark bahwasannya di bawah 1 itu under value dan di atas 1 itu over value. Dan kalau kita lihat memang dari segi industri di 1,8 kali, PBV energi itu masih under value di 0,6 kali. Dari segi NPM, energi ini berhasil menjadi emiten tertinggi di industrinya ya, dengan NPM 15,3%. NPM itu apa? NPM itu ada net profit margin. Jadi ini merupakan rasio di mana kita bisa melihat bahwasannya laba bersihnya itu memiliki margin yang tinggi dibandingkan dengan pendapatannya. Sehingga dengan NPM yang tinggi ini berpotensi menjadikan perusahaannya itu bisa menghasilkan profit yang tinggi gitu, ataupun beban-bebannya ini bisa diefisienkan. Itu ya arti dari NPM sendiri. Dan selanjutnya untuk EV/EBITDA ini energi rendah di 3,0 ya, dan rata-rata industri 7,6. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya emiten ini masih tergolong under value seperti PBV dan PE-nya sendiri. Sehingga memang dari segi simple valuation-nya ini masih sangat amat under value. Dan kalau dilihat dari kenaikan harga pada di mana terjadinya Israel dan Iran perang, itu sebenarnya masih cukup under value dan kemungkinan untuk fair value di angka 500 ya, teman-teman. Nah, kita lihat sendiri bagaimana konsensus Bloomberg ya. Nah, di sini ada konsensus Bloomberg yang saya tampilkan untuk teman-teman sendiri kalau misalnya pengen lihat secara detail ya. Di sini Sukor ini menargetkan harga dari energi itu di 720. Lalu ada Kiwom Sekuritas itu menargetkan di 200 dan ini sudah tercapai jauh di atas 200, bahkan 100% ya dari 200. Dan untuk sebenarnya untuk rata-rata dari trailing 12 months-nya itu target price-nya di 460 ya teman-teman. Jadi target dari energi ini masih jauh di 460 dengan potensial capital gain itu sekitar 42%. Dan di sebelahnya di sini ada shareholder-nya ya yang megang siapa aja. Dan di sini saya simpulkan bahwasannya beberapa institusi itu masih konsisten akumulasi energi pada harga 200-an. Ini teman-teman bisa lihat bahwasannya last change-nya itu masih hijau artinya bertambah. Dan average dari UBS Singapura itu masih di angka 1000 dan sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwasannya UBS Singapura ini akan melakukan average down untuk energi sendiri, sehingga memang untuk memperkecil spread dari average saat ini dari US Singapura. Nah, terakhir kita akan bahas terkait dengan weekly outlook dari energi. Nah, weekly sendiri sebenarnya di sini saya masih memproyeksikan potensi capital gain-nya 20%-an kalau di harga 316 dan kemungkinan kalau teman-teman beli di harga 290-300 itu potensi capital gain-nya 20%-an ke atasnya. Dan kemungkinan ini akan tercapai dalam beberapa bulan ke depan. Dengan saya lihat dari bulan April sendiri ini energi sendiri masih optimis akumulasi ya dari beberapa sekuritas dengan nominal yang cukup besar hingga 66,3
3 miliar rupiah akumulasi belinya. Sehingga untuk ENRG secara weekly outlook masih oke dengan volume yang tinggi serta akumulasi yang tinggi juga. Ini bisa mengindikasikan bahwasannya buyer masih optimis terhadap ENRG. Mungkin sekilas pembahasan terkait dengan ENRG, dan untuk teman-teman saya kembali tekankan bahwa penjelasan yang saya sampaikan di sini bersifat disclaimer on, yang artinya bahwa penjelasan yang saya sampaikan ini tidak memaksakan teman-teman untuk melakukan aksi beli dan jual. Dan kembali lagi untuk aksi tersebut, beli dan jual kembali lagi di tangan investor. Sampai jumpa di pembahasan bedah porto saham berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin dibahas juga sahamnya, ini boleh drop banget saham-sahamnya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan bedah porto selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye.